Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hidup ini berjalan dengan cepat. Siang berganti malam, musim datang dan pergi. Dan di antara detik-detik kehidupan itu, ada nikmat yang membuat kita tersenyum. Tetapi ada ujian yang membuat kita menundukkan kepala. Dalam video ini, insya Allah kita ingin mengajak sahabat sekalian untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan melihat ke dalam diri kita masing-masing. Yaitu sebuah tema yang sangat penting, yang sangat dekat dan sangat relevan bagi kita semuanya, bagi siapapun, yaitu muhasabah diri sebelum musibah benar-benar menghampiri kita. Sahabatku, segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, semua berjalan dalam bingkai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kadang kita tersenyum karena nikmat, kadang kita menangis karena ujian. Dan ketika musibah mengetuk pintu, kebanyakan manusia bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku? Saudaraku, Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan pula keburukan sebagai ujian, bukan karena Allah menyukai atau mencintai keburukan. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ketahuilah sahabatku, di balik musibah ada hikmah. Di balik kesulitannya ada kebaikan yang tersembunyi. Di balik rasa sakitnya ada rahmat Allah yang sedang bekerja. Sahabatku sekalian, musibah bagi orang yang beriman itu sejatinya bukan azab, melainkan cara Allah membersihkan dosa, atau cara Allah mengangkat derajat, atau cara Allah membangunkan hamba yang mulai lalai. Betapa banyak kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang hidup dalam kelalaian ketika diberi nikmat, tetapi menjadi sadar ketika musibah menghampirinya. Allah ingin agar kita kembali kepadanya. Allah ingin agar kita lebih dekat kepadanya. Allah ingin agar kita menangis di hadapannya sebelum kita menangis karena kehilangan, sebelum kita menangis karena musibah. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang agung ketika musibah menghampiri kita, ketika musibah menimpa kita, yaitu Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairam minha, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka barang siapa yang mengucapkan doa agung ini, maka Allah pasti akan mengganti musibahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Lihatlah sahabatku Ummu Salamah, ketika suaminya wafat, beliau membaca doa ini dan Allah mengganti dengan suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Sahabatku,
ketahuilah ada keberkahan di balik musibah. Meskipun musibah itu terasa pahit, tetapi buahnya manis. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang ridho ketika aku mengambil orang yang dicintainya kecuali surga. Bahkan ada hamba yang telah ditetapkan memiliki kedudukan tinggi di surga, tetapi tidak dapat mencapainya dengan amalnya sendiri. Maka Allah timpakan ujian, lalu Allah jadikan ia bersabar, dan dengan sabar itu Allah angkat derajatnya, Allah angkat kedudukannya di surga. Maka sejatinya musibah itu adalah sinyal cinta Allah kepada hambanya, sinyal agar kita berhenti sejenak dan kembali kepadanya. Sahabatku, ada 4 golongan manusia ketika ditimpa musibah, dan hal ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ahli fikih zaman ini. Beliau menyebutkan 4 golongan manusia saat musibah datang. Yang pertama adalah sabar, dan sabar ini adalah wajib bagi setiap mukmin. Kemudian golongan yang kedua adalah ridho. Ketika dia merasa ridho dengan apa yang dia terima, dari kehilangan hartanya, dari kehilangan keluarganya, maka ridho ini lebih tinggi kedudukannya daripada sabar. Kemudian golongan yang ketiga adalah bersyukur. Ia melihat bahwa di balik ujian, di balik musibah, ia melihat adanya kebaikan. Dia melihat di situ Allah akan memberikan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Maka dia bersyukur. Dan golongan yang keempat, berkeluh kesah dan marah. Maka golongan yang keempat ini termasuk dosa-dosa besar. Maka ketika seorang berkeluh kesah dan marah, ini termasuk perbuatan dosa besar yang diharamkan. Allah ingin agar kita naik level, sahabatku, dari sabar naik level menjadi ridho, dan bahkan naik menjadi sabar, menjadi syukur. Sahabatku sekalian, sebelum musibah menghampiri kita, maka kita harus menghampiri diri kita sendiri. Kita harus bermuhasabah sebelum musibah menghampiri kita. Allah merintahkan hal tersebut di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot, yang artinya hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Sahabatku, musibah dari apa yang kita peroleh, musibah yang menghampiri kita. Sebelum terjadi musibah, maka kita hendaknya bermuhasabah. Apa muhasabah itu, sahabatku? Muhasabah itu berarti kita melihat kekurangan. Kita melihat kekurangan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Dan selanjutnya ketika kita sudah melihat kekurangan, kita berusaha untuk memperbaiki yang kurang tadi. Kita memperbaiki yang rusak dengan cara kita meninggalkan maksiat. Kita tinggalkan setiap maksiat, kita perbaiki niat, kita mengevaluasi ibadah harian kita, dari ibadah yang wajib sampai kepada ibadah yang sunnah. Demikian pula dengan muhasabah itu, kita periksa hati kita, kita evaluasi hati kita dari setiap penyakit-penyakit hati. Rasulullah mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Maka sahabatku, tanpa pertolongan dari Allah untuk kita berzikir, untuk kita bersyukur, untuk kita beribadah yang baik kepadanya, maka kita tidak akan bisa mampu
untuk memperbaiki diri. Kita tidak akan bisa untuk melakukan muhasabah diri. Sahabatku sekalian, banyak sekali manfaat muhasabah yang bisa kita rasakan atau yang akan kita tunai hasilnya kelak di hari kiamat. Yaitu yang pertama, meringankan hisab di hari kiamat. Kemudian yang kedua, menjaga diri tetap di atas petunjuk, tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di atas apa yang dituntunkan oleh Rasul dan juga dilakukan oleh para sahabat, yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Kemudian manfaat yang ketiga, mengobati hati yang sakit. Kemudian manfaat yang keempat, agar kita tidak tertipu oleh amal kita. Jangan pernah merasa amal kita yang paling baik. Jangan pernah merasa amal kita yang paling ikhlas. Jangan pernah merasa amal kita yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka hendaknya kita melakukan muhasabah agar kita tidak tertipu dengan amal ibadah kita. Kemudian manfaat yang kelima adalah menjauhkan dari kesombongan. Maka dengan muhasabah itu kita menjauhkan diri dari kesombongan, karena tidak ada daya dan kekuatan kita, kecuali semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat yang keenam dari muhasabah adalah menghemat waktu dan hidup menjadi lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sahabatku, kita bermuhasabah baik sebelum amal maupun muhasabah setelah terjadinya amal. Kemudian sahabatku, bagaimana cara kita melakukan muhasabah? Maka kita akan berikan bagaimana cara praktis agar kita bisa melakukan muhasabah secara rutin, secara periodik. Jadi yang pertama, muhasabah kewajiban. Misalnya dengan pertanyaan, apakah sholat kita sudah tepat waktu, apakah zakat sudah kita tunaikan, apakah amanah sudah kita jaga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan muhasabah larangan. Apakah kita masih bergelut dengan riba? Apakah kita masih melakukan ghibah, menggunjing, ataukah kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maksiat mata maupun maksiat lisan? Maka sahabatku, tinggalkan setiap larangan dan ganti dengan yang lebih baik, dan ganti dengan setiap kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, dalam surat Hud ayat 114, yang artinya sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kemudian sahabatku, yang ketiga adalah muhasabah kelalaian, yaitu apakah kita sudah bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ataukah sebaliknya waktu kita banyak terbuang. Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan banyak membaca Al-Quran, atau bahkan sebaliknya kita habiskan waktu untuk hiburan yang berlebihan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, muhasabah anggota badan. Ini yang berkaitan dengan tangan kita, mata, telinga, kaki, karena semuanya akan bersaksi pada hari kiamat. Dan muhasabah yang kelima, sahabat, adalah muhasabah niat. Apakah kita sudah beramal lillahi ta'ala, ataukah kita beramal untuk manusia, untuk mencari pujian manusia, untuk mencari penghormatan dari manusia atau yang lain? Karena sejatinya hati itu berbolak-balik, maka hendaknya kita jaga hati itu dengan setiap hari kita melakukan muhasabah. Sahabatku sekalian, musibah itu tidak selalu berupa kehilangan. Kadang ia berupa peringatan, kadang ia berupa penghapus dosa, atau undangan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum musibah menghampiri kita, mari kita menghampiri diri kita sendiri. Mari kita muhasabah
menutup lembaran lama dan memulai lembaran yang baru yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kesedihan menjadi pahala, setiap air mata menjadi cahaya, dan setiap musibah menjadi jalan pulang menuju kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.